ada kurang tepatan atau kesalahpahaman di sebagian kalangan masyarakat yang dalam konteks jamaah, bahwa salah satu syarat seorang imam adalah qori, ahli baca Quran atau orang yang pandai membaca Al-Quran. Itu syarat di antara syarat seorang imam, sehingga dalam fikih ada ketentuan tidak boleh seorang qori bermakmum kepada seorang ummi. Lantas seperti apakah penjelasan tentang ummi dan qori yang ada di dalam fikih? Qori di dalam fikih itu didefinisikan dengan orang yang bagus bacaan Fatihahnya. Dalam artian bagus, makhrajnya itu sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya shod ya shod, tidak berganti sin, atau ta ya ta, tidak berganti po ya. Nah, itu sederhana sekali. Artinya tidak seperti yang digambarkan orang bahwa qori itu orang yang betul-betul bacaan Qur'annya sangat baik, kemudian suaranya bagus, bahkan ahli qiraat lagi. Itu jelas pemahaman yang kurang tepat ya, karena di fikih tidak dijelaskan seperti itu. Kemudian ummi adalah orang yang tidak bisa baca Fatihah, dalam arti Fatihahnya ini hurufnya keliru-keliru. Misalnya ya, penempatan makhraj hurufnya itu tidak sesuai. Ta berbunyi to itu. Dot berbunyi zo atau berbunyi da, dot berbunyi zo dan lain sebagainya. Misalnya kaf berbunyi kof atau kof berbunyi kaf. Nah, ini yang disebut ummi. Bukan ummi itu orang yang suaranya jelek, kemudian bacaan Qur'annya biasa-biasa saja. Orang yang bacaan Qur'annya biasa-biasa saja itu juga masih bisa disebut qori di dalam fikih. Meskipun itu bukan qori yang dalam arti orang yang biasa ikut lomba itu. Ini biar kemudian kadang gini, di masyarakat itu ada kawan-kawan yang masih muda-muda ini yang merasa suaranya bagus, lebih-lebih hafid Quran, dia mungkin pernah dapat juara berapa kan begitu di event-event perlombaan. Dia punya ambisi untuk mengganti seorang imam yang suaranya jelek dan dikira dia ummi. Padahal secara fikih Fatihahnya tidak fatal. Artinya ya Fatihahnya masih betul, meskipun ya suaranya jelek dan tidak berlagu atau bernada, tidak masalah. Itu di dalam fikih dia tetap disebut qori, bukan ummi. Nah, ini yang penting nih, agar kawan-kawan yang muda-muda ini, yang punya jiwa-jiwa muda, merasa dia memang pandai baca Quran, suaranya bagus, tidak punya ambisi untuk mengganti seorang imam, apalagi dia adalah tokoh di situ. Ini kan kasihan juga, artinya kita yang masih muda-muda begini ini, agar kemudian tidak diklaim sok tahu satu, dan juga tidak diklaim punya ambisi untuk menjadi seorang tokoh. Karena sepinter apapun, kalau kemudian kita punya ambisi menjadi seorang tokoh, imam ya, itu juga tidak baik. Itu akan berakibat fatal. Bahkan kadang yang seperti ini akan dibenci dan tidak disenangi oleh masyarakat sekitar. Ini fatal juga nih, karena di antara syarat seorang imam, ketika misalnya saya pribadi punya ambisi karena suara saya bagus, bacaan Quran saya bagus, ketimbang imam yang istiqomah di situ sudah sepuh ya, bacaan Qurannya tidak bernada, ya
tapi tidak salah gitu, cuma tidak bernada, biasa-biasa saja. Itu kemudian saya beranggapan saya lebih layak daripada dia untuk jadi imam. Ini kadang saya ini dibenci oleh masyarakat. Padahal ketika saya betul menjadi imam, akan tetapi makmum masyarakat sekitar tidak senang kepada saya juga tidak berhak jadi imam. Karena di antara syarat jadi imam itu dia tidak boleh dibenci oleh makmumnya. Makmum yang tidak suka kepada seseorang, kemudian orang itu jadi imam, hukumnya makruh jadi imam. Nah ini yang begini ini penting untuk kemudian kita yang santri yang mungkin dianugerahi pengetahuan harus lebih bijak dan hati-hati di dalam menyikapi permasalahan yang ada di masyarakat.